Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali untuk renungan pada saat ini. Hari Rabu 14 Juni tahun 2023. Untuk tema yang hendak kita renungkan bersama-sama itu berpikir positif. Adapun bacaan yang melandasi tema ini adalah terambil dari Kejadian pasal 18, Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai dengan 33. Mari kita bersama-sama berdoa lebih dahulu sebelum kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali Engkau menyatakan cinta kasih-Mu kepada kami, di mana Engkau berkenan memelihara kehidupan rohani kami melalui firman yang hendak kami dengarkan dan kami gumuli bersama Tuhan. Bapa dalam sorga, berkatilah kami yang mendengarkan firman ini dan yang mencoba menjelaskannya Tuhan, agar semua menjadi berkat bagi kami. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Mari kita buka kitab suci kita dari Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 33. Ayat 16 sampai 33 yang demikian isinya. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk menghantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang-orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Ulangi, jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu.
Sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 50 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi, sekali lagi ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kali dalam firman Tuhan, Allah memberi atau mengganti nama pada hamba-hambanya. Salah satunya contohnya adalah Yakub. Yakub diberi nama, diganti namanya menjadi Israel. Demikian juga Abram diganti namanya menjadi Abraham. Kejadian 17 ayat 5 dikatakan demikian, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Penggantian nama ini mengingatkan bahwa Abraham tidak hanya diberkati oleh Allah, tetapi juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya 3 kali Abraham mendapat kesempatan untuk berbicara pada Tuhan, dan ternyata ketiganya hanya menyangkut kepentingannya sendiri, kepentingan Abraham sendiri, yaitu tentang mendapatkan keturunan. Kejadian 15 ayat 3, 8, dan juga pasal 17 ayat 8. Sekarang dalam bacaan kita, Tuhan memberi kesempatan kepada Abraham untuk berlatih peduli kepada sesamanya, yaitu orang Sodom dan Gomora. Abraham boleh memikirkan kepentingannya sendiri, boleh memikirkan kepentingan sendiri, yaitu kerinduannya mendapat anak. Tetapi ia tidak boleh melupakan panggilan Tuhan untuk menjadi berkat. Berkat seperti yang difirmankan Tuhan di Kejadian 12 ayat 2 demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Rupa-rupanya Tuhan sengaja memberitahukan kepada Abraham bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora, di mana di kota itu, di kota Sodom, tinggal Lot keponakannya. Di sini Abraham sedang dilatih, sedang diuji kepekaannya untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dan ternyata Abraham tergerak hatinya untuk peduli terhadap nasib orang-orang Sodom dan Gomora. Meskipun mungkin
Mungkin semula yang ia ingat, yang Abraham ingat adalah nasib Lot keponakannya sendiri. Tetapi dari syafaat, dari permohonannya kepada Tuhan, ternyata ia juga peduli pada nasib semua penduduk Sodom dan Gomora. Sebagai bapa sebagian besar bangsa, Abraham harus menjadi pengayom dan pelindung bagi bangsa-bangsa yang ada. Ia memberanikan diri, memohon agar Tuhan tidak memusnahkan Sodom dan Gomora. Ini juga menunjukkan bahwa Abraham mempunyai pikiran yang positif terhadap orang-orang Sodom dan Gomora. Meskipun oleh Tuhan mereka dikatakan dosa, dikatakan berdosa, dan dosanya sangat berat. Ayat 20 demikian isinya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Sikap Abraham ini mengingatkan kita untuk selalu berpikir positif tentang orang lain. Meskipun mungkin mereka sangat jahat, kita harus berpikir positif terhadap orang lain. Berpikir positif yang menjadikan Abraham berani memohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak menghukum orang Sodom dan Gomora. Pada umumnya, yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada orang yang jahat, maka orang akan bersyukur. Bersyukur kalau mereka celaka, mereka menderita, mereka dihukum. Beda dengan Abraham yang berpikiran positif, justru membelanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jika kita berpikiran positif terhadap orang lain seperti Abraham, maka ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mempunyai jiwa terbuka, mempunyai hati yang terbuka. Maka kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Untuk berpikir positif, kita mendapat manfaatnya. Antara lain yaitu kita melakukan, berarti kalau kita berpikir positif, kita itu melakukan kehendak Tuhan. Di mana kita dipanggil mengasihi sesama kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita selalu akan berbuat baik pada sesama. Sebagai praktek kasih tadi. Lalu kemudian positifnya mempunyai banyak sahabat, banyak saudara. Kemudian mampu bersyukur kalau kita berpikiran positif. Dan akan menghasilkan kesehatan tubuh dan jiwa kita. Ada banyak yang mengatakan kalau kita ini berpikiran positif, maka jiwa dan tubuh kita itu akan menjadi sehat. Karena segala kotoran hati, kebencian, kedengkian, ketidakpedulian yang menjadi sampah hati kita, mengganggu kesehatan kita. Maka kalau kita berpikiran positif terhadap orang lain, maka kita akan menjadi orang yang sehat tubuh dan jiwa kita. Intinya sebenarnya adalah dari berpikiran positif terhadap orang lain, kita akan mampu melakukan kehendak Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Maka marilah kita berpikir positif terhadap sesama kita, siapapun dia, termasuk orang-orang jahat, orang-orang yang menyakiti kita. Kita harus tetap terbuka bagi mereka, menjadi berkat bagi mereka. Itulah panggilan Tuhan untuk kita. Seperti Abraham, berpikiran positif terhadap orang-orang Sodom dan Gomora dan tetap memohonkan untuk tidak dimusnahkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih firman-Mu hari ini mengajar kami untuk berpikiran positif terhadap orang lain,
bahkan terhadap orang-orang yang dianggap jahat, bahkan mungkin menyakiti kami Tuhan. Karena jika kami berpikiran positif, maka kami akan hidup dengan sehat, hidup dengan penuh sukacita, tidak terbebani dengan masalah-masalah, bahkan kami bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Kami belajar dari Abraham yang berpikiran positif terhadap penduduk Sodom dan Gomora meskipun mereka begitu jahat. Terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan. Saat ini kami hendak menaikkan doa-doa sahabat kami. Berkatilah Tuhan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, terutama kehidupan jemaat-Mu di GKJ Sari Mulyo Tuhan. Berkati seluruh warga GKJ Sari Mulyo. Berkati anak-anak kami yang mencari sekolah yang lebih tinggi. Berkati yang masih menghadapi ujian. Berkati yang mencoba untuk menyelesaikan tugas akhir dari studinya. Berkati para orang tua yang mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, baik yang karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murut Jangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan orang tua kami lain yang tidak kami sebutkan saat ini. Dampingi mereka dengan berkat dari Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan pemulihan, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Maria Tanan, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, dan Bapak Andreas Rasdiono. Pulihkan mereka yang sedang sakit saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang pada tahun depan akan memasuki tahun politik, diadakannya pemilihan umum Tuhan. Berkati persiapan yang dilakukan, jauhkan bangsa kami dari perpecahan, berikan pemimpin yang sungguh-sungguh akan memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan golongannya sendiri. Berkati pemimpin bangsa kami yang sungguh-sungguh mau melayani dan sungguh-sungguh mengasihi bangsa ini. Kami mau menyerahkan semua doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali. Shalom. Haleluya. Amin.